Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu. Hari ini kami berdua perkenalkan saya Arya Surabaya Prasono. Kami akan mempresentasikan tugas satu tempat implementasi. Untuk kasus kami Bapak Dinan Polisi dan PP dari Jakarta Pak Sumardiano, sedangkan Bu Ustaz Bu Ana. Pertanyaan kemarin, apakah sistem reward bisa membuat anak berpikir efektifkah? Kalau reward seperti itu tidak efektif, bagaimana dengan cara anak bisa bekerja? Jadi Bapak Ibu tentunya sudah punya pengalaman masing-masing di sekolahnya. Saya ingin mendengarnya dua orang saja mungkin di reward. Terima kasih. Kalau menurut pengalaman saya itu ada anak-anak tertentu itu yang ketika dipuji itu dia bisa jadi lebih baik. Tapi ada anak tertentu yang dipuji itu malah turun seperti itu. Ada tidak ada perkembangan. Terus pertama seperti itu. Biasanya itu bertahan hanya sekitar 2 minggu atau 1 bulan. Setelah selesai sama lagi
Satu lagi, jadi ya. Terima kasih teman-teman diberikan. Reward itu bagi anak-anak tertentu itu bisa jadi pemicu, tetapi dampaknya dia melakukan itu karena bukan dari dirinya sendiri, melainkan karena dorongan dari hati baru. Sedangkan ujian itu sama seperti itu. Dia itu mau melakukan sesuatu atau ingin mendapatkan nilai yang bagus, itu karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain dalam budaya disiplin. Tadi yang sudah dari Pak Arya, selanjutnya saya teruskan. Di sini kami normal, bukan untuk menggurui Bapak Ibu guru semuanya. Kami mengajari apa yang kami dapatkan, memberikan yang kami berikan yang dapatkan dari kehidupan kami. Jadi mohon dukungan. Terima kasih. Selanjutnya Pak Arya. Terima kasih Bu. Jadi sudah luar seperti yang sudah kita tahu bersama, PT Utara merupakan sekolah itu sebagai ladang tempat bertani bersama. Kemudian kita sebagai guru ini berperan sebagai petani, di mana petani ini menanam bibitnya, kemudian merawat bibitnya, memberikan pupuk, memberikan uang, termasuk mengairi, kemudian membahas keluarga dan sebagainya. Nah, begitu halnya ketika kita menghadapi seorang siswa murid kita. Jadi menurut saya hendaknya kita membimbing, mengarahkan, kemudian mendampingi, kemudian menghantarkan anak kita sehingga dia menemukan potensinya sesuai dengan bakat alamnya, sesuai dengan bakat alamnya masing-masing. Nah, ini yang disampaikan pihak Jawa sehingga harapannya siswa kita itu akan menemukan potensi yang sebenarnya dan di mana itu merupakan profil pelajar Pancasila. Ya, bisa dilanjutkan. Tujuan dari nyata ini budaya positif adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka, mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil bangsa Pancasila. Bisa dilanjutkan. Ya, bersama KPGB kita menghadap beberapa sekolah untuk menjaga pentingnya tanaman budaya positif dan keyakinan kelas serta meminta izin untuk diseminasikan bersama rekan guru, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian memantau, refleksi, mengevaluasi kegiatan kelas yang sudah dibuat dan mengumpulkan rekan-rekan guru untuk melakukan
budaya positif serta pendidikan institusi. Ya, untuk penerapannya, ya ini adalah contoh dari budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah. Nah, untuk budaya positif itu ya, ini yang telah kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Di antaranya kita membiasakan anak-anak untuk selalu merefleksikan diri setiap perbuatannya. Kemudian perubahan paradigma untuk bangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang nyaman, kemudian sehingga murid-murid mampu berpikir tidak tercipta dan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Selanjutnya disiplin dikaitkan dengan fungsi kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menjadi murid. Nah, ini beberapa topik materi yang ada dalam disiplin positif dan kita akan paparkan berbagian, di mana yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta eksekusi. Dan yang ketiga ini adalah teori lembah. Yang pertama disiplin. Apakah disiplin? Ya, kita sering menjumpai ini kaitannya dengan lingkungan militer, tapi sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu, yang di sini untuk kamusnya artinya disiplina, yang artinya belajar. Jadi tidak seperti yang seperti kita selama ini, bahwa disiplin itu selalu mengekang, sifatnya terikat dan seterusnya. Maka asal dari disiplin ini adalah dari proses dan pelaku. Disiplin buat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang seringkali kita memaknainya sebagai sesuatu yang agak sedikit menyimpang. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini selalu ketekan, kemudian diikuti dengan hukuman. Ya, ini ada link YouTube, tapi kita skip aja. Ini contoh kasusnya. Pak Satya, seorang guru di satu warung. Beliau pada 10 sudah bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama India. Beberapa guru menemukan bahwa India sering keluar pada jam-jam tertentu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Satya, apakah yang kira-kira akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira anak Indonesia apa sih? Mungkin bisa saya dibantu. Ini kan keluar kelas ya. Kalau biasanya saya itu saya tanya berdua. Mungkin dia sakit perut, apa dia memang alasan, gitu kan. Kalau anak-anak itu biasanya lebih banyak alasan. Ya, gitu. Jadi kalau saya jadi Pak Satya, saya akan tanya inisiatif dulu. Kenapa kamu kok keluar kelas? Kamu ada kebutuhan apa? Ada keperluan apa? Itu yang saya lakukan.
Terima kasih Bu Sandra. Mungkin Bu Widya. Pertama, kita menanyakan atau mencari informasi dari anak tersebut, mengapa anak itu keluar kelas pada saat jam pelajaran. Setelah si siswa atau meja memberikan alasan, kemudian kita alasannya jika itu sesuai, kita mempersilahkan dalam artian sesuai dengan aturan. Jika kita alasan itu tidak sesuai, maka kita mengarahkan lagi, mencari tahu lagi apakah dia tahu bahwa yang dia lakukan itu salah atau betul. Kemudian kalau dia sudah tahu yang dia lakukan salah, maka anak tersebut harus tahu apa yang harus dia lakukan agar memperbaiki kesalahan yang dia lakukan ketika meninggalkan pelajaran atau keluar kelas di saat jam pelajaran. Tetapi jika alasan anak tersebut memang benar sesuai keadaan yang dibutuhkan, maka kita sebagai gurunya harus menerima keadaan tersebut. Terima kasih. Ya, mungkin bisa dilanjutkan slide-nya. Ya, jadi dari apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi itu memang sudah benar adanya. Jadi ini berkaitan dengan kebutuhan dari Indonesia tadi. Jadi ada 5 pokok kebutuhan dasar manusia yang mungkin dalam hal ini belum terpenuhi. Jadi ketika dia keluar kelas itu mungkin karena bosan. Nah, ini berarti ada kebutuhan kebebasan yang harus dipenuhi oleh manusia, yang harus dipenuhi. Mungkin dalam hal ini dia masih belum merasa bebas, sehingga dia ingin keluar. Kalau misalnya dalam hal ini dia ingin mencari perhatian, jadi dia ingin mendapatkan perhatian penuh dari teman-temannya, ini berarti ada kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu tentang perhatian. Jadi mungkin bisa dilanjut slide-nya. Jadi cara motivasi yang kedua ini ada 3, motivasi eksternal, kemudian internal, ya, yang bisa kita katakan. Nah, ini yang eksternal, yaitu adanya penghargaan dari tindakan yang telah kita berikan kepada murid. Tadi seperti sudah dibawakan di atas dan juga disampaikan oleh Bu Widya dan Bu Abdullah, itu ada hal-hal tertentu yang harus dipenuhi dalam kebutuhannya. Dan itu, nah ini yang mungkin saja yang sebelumnya Bu. Ya, jadi yang kedua ini ada kebutuhan untuk mendapatkan imbalan. Ini yang artinya bersifat hanya sementara. Jadi ada motivasi eksternal yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi apa yang dilakukan tadi itu berdasarkan pada imbalan yang ingin dia dapatkan. Mungkin saya itu. Nah, yang ketiga ini adalah untuk menghargai diri. Ini yang termasuk dalam motivasi internal atau merupakan tujuan yang positif. Karenanya di Kurikulum Merdeka ini domain aksi nyata berusaha untuk mengimplementasikan budaya-budaya positif yang ada di lingkungan sekolah dengan harapan nilai kebenaran, kebaikan dan religius ini yang menjadi nilai keunggulan hidup manusia muncul dengan sendirinya. Kemudian next itu, ya, yang ketiga ini adalah keyakinan pelan. Nah, seperti yang sudah kita tahu, keyakinan pelan ini adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gordon,
suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Ini yang bermasuk motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Bapak Ibu tentunya sudah melaksanakan di sekolah masing-masing untuk keyakinan kelas. Jadi nanti kita akan sedikit melakukan percobaan. Mungkin ini diwakilkan saja, tidak semua dari Bapak Ibu. Jadi saya ingin nanti kita membentuk keyakinan kelas yang sudah saya sediakan untuk catnya, nanti bisa ditempel satu. Ya. Oh, satu boleh, dua boleh. Nah, ini saya ingin Bapak Ibu di sekolahnya sudah menerapkan keyakinan kelas. Jadi biasanya kita membentuk keyakinan kelas di kelas kita yang baru. Ini di awal pembelajaran kita menggunakan yang baru. Bapak Ibu saya menggunakan sebagai murid saya. Kemudian saya ingin membangun keyakinan kelas baru. Kira-kira keyakinan kelas apa saja yang perlu dilakukan untuk di kelas ini. Nanti ada 3 klasifikasi, yaitu yang terdengar, terlihat, dan itu bersifat perilaku. Kita akan menggunakan nanti diagram G. Nanti mungkin dengan perilaku sebenarnya ada 2 diagram, yaitu diagram T dan diagram D. Saya pilih yang paling simpel, ini diagram D. Jadi kita akan menentukan keyakinan kelas apa saja yang diperlukan di kelas ini, dan saya mau bantuannya Bapak Ibu untuk menempelkan. Ini mungkin hanya perwakilan saja supaya tidak terlalu lama di monggo Bu dan Bu Lydia. Terima kasih. Iya. Nah, ya. Terima kasih Bu Hafida dan Bu Lydia. Ya, di sini kita memberikan keyakinan kelas ini harus bersifat kalimat positif. Jadi kalimat itu tidak boleh bernada perintah, tidak boleh bernada negasi atau ingkaran. Jadi di sini keyakinan kelas yang kita bentuk yang pertama menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan. Kemudian tentang tepat waktu, ya ini bagian dari disiplin waktu. Kemudian yang dari sisi perilaku menghormati teman. Kemudian yang kedua tertib di dalam kelas. Kemudian ketiga rukun dengan teman. Ya. Jadi ini merupakan kegiatan kelas bagian dari kegiatan kelas yang dari kelompok terlihat dan perilaku. Mungkin yang terdengar ini kita bisa menghargai teman yang berpendapat. Jadi menghargai teman yang berpendapat, menghargai pendapat teman. Kemudian juga menghargai
guru yang sedang menyampaikan materi. Ini bagian dari keyakinan doa. Yes, monggo. Yes, untuk selanjutnya ini sudah positif. Ini akan disampaikan oleh Ustaz. Monggo waktu dan tempatnya saya berkata dulu. Terima kasih Pak ya. Selanjutnya masuk ke kebutuhan dasar manusia. Setahu dengan semua kebutuhan dasar yang pernah dengan tahu paling dasar itu apa? Mungkin ibu dan bapak ada yang tahu? Kemudian jadi lebih penting mana antara kesenangan apa tanda pangan? Terima kasih. Dan selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia menurut Dr. Bender itu adalah hampir semua perilaku yang didorong oleh kita, keinginan kita, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang, yang ketiga adalah kekuasaan atau menjadi, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan dan kenikmatan. Jadi yang disampaikan oleh Bu Lydia tadi masukkan dan papan adalah bisa masuk di kesenangan dan kenikmatan. Masuk juga di survival karena tanpa kita berjuang atau bertahan hidup dan papan itu juga tidak bisa terpenuhi. Selanjutnya. Pertama, kebutuhan dasar tadi adalah konteks kehidupan. Kalau disesuaikan dengan wilayah sekolah, kita bisa masukkan kalau pelajar SMA seperti kantin yang menyediakan makanan bergizi, keamanan fisik dan psikologi, perlindungan dari kekerasan pelecehan biasanya di tingkat SMA ini. Siswa itu kebanyakan melakukan pelecehan verbal tanpa mereka sadari, melakukan bullying tanpa mereka sadari. Biasanya itu anak-anak kalau SMA itu bullyingnya itu termasuk pensubuyonan, tapi akhirnya masuk ke ranah pembulian. Ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu Guru. Kalau ada seperti itu, otomatis harus ada tindakan. Yang kedua adalah kebutuhan di kasih sayang dan kebersamaan. Kalau tingkat SMA, beda dengan tingkat SD. Kalau SD hanya harus perhatikan selamat pagi atau kalau SMA kita kebutuhannya ke hati, tapi harus tahu antara teman atau guru. Biasanya anak-anak lebih suka diperlakukan sebagai teman, tapi kita harus paham juga memperlakukan mereka. Kalau teman itu batasnya seperti ini, guru seperti ini. Biasanya anak-anak kebablasan untuk guru saya bisa diajak berteman tanpa mereka menyadari ada keterpakannya. Terus yang ketiga, kekuasaan. Ini biasanya timbul di anak-anak dari fase SMP ke SMA. Biasanya itu di kelas 10 itu anak-anak sangat suka diberlakukan untuk inilah saya, inilah diri saya. Terutama kalau mereka itu pernah berprestasi di tingkat SMP-nya. Biasanya seperti itu anak-anak lebih suka menunjukkan kekuasaannya, inilah saya. Bahkan dalam bidang misalnya bentuk kerja atau bentuk hasil kerjanya itu mereka juga menunjukkan inilah saya. Jadi bicara tentang kekuasaan. Untuk kebebasan di tingkat SMA itu sangat luar biasa. Banyak kasus-kasus di SMA dari kelas 12 itu, mohon maaf, banyak yang lompat pagar, keluar kelas, itu kasus luar biasa. Biasanya itu di satukan ke anak IPS, maaf, di sini saya juga kata IPS. Tapi dari tahun ke tahun kalau di SMA baru kita ini seperti itu sudah tidak ada lagi karena statistiknya luar biasa. Jadi setiap kali seperti itu CCTV
Ya. Keempat, tentang kesenangan dan kenikmatan. Antara anak SD, SMP, SMA, kesenangannya beda. Kalau anak SD diberi permen Facebook, anak SMP kita beri reward, misalnya diberi dukungan Facebook. Kalau SMA import permen itu tidak cukup, beda lagi. Kalau di SMA mereka lebih condong ke pada kekuasaan. Misalnya mereka suka sekali kesenangannya, oh kamu pintar, kita beri kekuasaan atau berkuasaan. Misalnya rewardnya ini dijadikan ketua OSIS, itu sudah cukup bagi mereka. Itu kesenangannya setiap jenjang pendidikan berbeda-beda. Nah, selanjutnya. Dari 5 kebutuhan tadi, kita bisa masukkan dalam 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang kita masuk di sini, selama saya TGP, saya sebelum TGP, dia menerapkan posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah. Dan kadang-kadang saya sebagai teman, kalau sebagai pemantau saya benar apalagi media. Dan di sini penghukum itu bisa dikategorikan, misalnya kita tanpa tahu anak terlambat, kita langsung, oh berarti kamu harus berdiri di kantor boleh karena kamu terlambat. Misalnya kamu terlambat, besok lagi tidak boleh masuk kelas saya. Mungkin ibu-ibu dan bapak guru mungkin bisa mencontohkan contoh pembuat rasa bersalah seperti apa. Membuat siapa yang bisa? Oh, membuat guru ya. Membuat rasa bersalah ini sebagai contoh anak tersebut melanggar tata tertib sekolah. Tata tertib sekolahnya tidak memakai atribut. Pembuat rasa bersalah, guru menyampaikan bahasa seperti ini ke anak. Kamu lagi, hari ini tidak memakai dasi. Kemarin tidak memakai sepatu sesuai dengan tata tertib. Itu salah satu contoh dari pembuat rasa bersalah. Sehingga anak itu semakin bersalah karena guru menyampaikan kamu lagi atau terus kamu terus seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Ya, membuat rasa bersalah ini efektif sekali sebenarnya. Tapi kalau di tingkat SMA itu bisa membuat psikologi anak turun. Saya pernah melakukan seperti itu, besoknya anak itu tidak bersalah dan itu termasuk membuat pikiran gurunya, oh ini ternyata bagus, tapi efeknya bagi psikologi mereka itu. Terus untuk sebagai teman, monggo siapa yang bisa mendengarkan, monggo bagus. Kalau kondisi teman berarti guru memposisikan dirinya seperti temannya, akrab, terus dari itu lebih sering membantu. Tapi kalau SD itu kan nggak seperti teman itu kita usianya kan terlalu jauh ya, jadi tetap mereka menganggap kita seperti orang tuanya. Jadi kalau SD itu temannya itu tidak full, mungkin kalau di SMA karena usianya agak terlalu jauh karena guru-gurunya seperti itu. Tapi ada kelemahannya mungkin ya, kalau teman itu akhirnya kadang nggak hormat, menyepelekan, terus merasa dekat, akhirnya kadang kebablasan seperti itu. Ya, terima kasih buat benar sekali. Kalau SMA itu luar biasa, sampai dulunya itu sampai dirangkul. Terus kalau hai Bu, salahnya bisa ada contoh-contohnya menghilang ketika kita diadopsi sebagai teman. Selanjutnya, iya, pertama penghukum. Posisi kontrol ini masih dijelaskan di beberapa buku. Ini tadi seperti yang dikatakan Cynthia, dampak buruknya murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkali-kali bertambah di fisiknya. Untuk yang kedua, membuat rasa bersalah bisa
saya sekolah juga. Ketika saya tidak bisa sekolah, otomatis saya harus ketinggalan di kelas untuk menghafal sampai saya hafal. Itu sampai terekam di pikiran saya. Tapi bagi saya itu mendapat jawaban dampak positifnya bagus karena saya bisa sekolah sekalian dari sana. Terus slide selanjutnya yaitu tentang sebagai teman. Di sini guru akan mendampingi seperti guru tadi, dia sebagai tempat bercerita, tempat mengadu, di mana dia akan posisikan dirinya sama dengan siswanya. Tapi di sini kadang anak lupa siapa yang diajak bicara, siapa yang dia ajak untuk konsultasi, dan akhirnya kalau bicara dengan kita ini, anak-anak itu kebanyakan melakukan sesuatu hal yang menyapa gurunya karena dia pernah. Hai, kayak gurunya sudah berbeda, yang biasanya saling hai. Terus untuk posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau dan mengawasi, di sini guru akan bertanggung jawab atas perilaku yang diawasi siswa-siswanya. Akibatnya sosial dijaga melanggar salah satu tata tertib bila dia tidak melakukan sesuatu hal sesuai dengan peraturan di sekolah, maka guru akan melakukan sanksi yang dia dapatkan. Siswanya mendapatkan sanksi yang dia dapatkan. Terus posisi kontrol sebagai manajer. Ini harus kita terapkan selama saya menjadi PJJ selama 1 bulan setengah. Ternyata kita itu harus menerapkan posisi manajer. Posisi manajer ini bisa menyatu semua potensi yang ada tadi, mulai dari sebagai teman, sebagai pemantau, dan di sini kita juga menyediakan solusi bagi siswa tersebut. Di sini kita berpikir apa, kita bisa menjadi berkolaborasi dengan siswa, memperbaiki kesalahannya tanpa membawa dampak negatif atau psikologi siswa tersebut. Dan di sini saya minta bantuan Bapak Ibu sebelum dengan semua menerima pembelajaran tentang PJJ Media Dewantoro mulai 1.1 sampai 1.4 ini. Dengan ada di posisi mana sebelum dengan mendapatkan pendidikan PJJ ini? Apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, atau penghukum? Silakan dengan tempelkan di papan sebagai apa? Nanti mohon dipresentasikan satu-satu. Kenapa dengan mau seperti itu, mau sebagai ini, bukan sebagai teman, karena saya ingin seperti ini siswanya mohon nanti dijabarkan. Terima kasih. Selamat malam, mungkin siapa dulu yang nanti kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Dekanasma. Sebagai guru sebelum masuk menjadi calon guru penggerak, saya melakukan 5 hal posisi guru kontrol guru. Saya sebagai pembuku, saya juga sebagai pembuat rasa bersalah, saya juga sebagai teman, saya juga sebagai pemantau dan manajer. Di mana posisi itu semua sudah saya pernah lakukan, meskipun saat itu saya tidak tahu kalau yang posisi terutama posisi ke-1, kedua itu diusahakan atau harus tidak boleh di sekolah. Penghukum menjadikan anak trauma, menjadikan anak ingin balas dendam, menjadikan anak itu pemalas dan melakukan lagi jika gurunya tidak ada di
itu. Jadi seolah-olah dia terus-terusan yang melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman itu anak bercerita. Kadang anak bercerita kejadian di rumah atau di luar kelas yang mungkin dia itu tidak bisa bercerita kepada orang tuanya karena orang tuanya sibuk. Sehingga anak itu bercerita ke gurunya. Nah, kenapa anak bercerita kepada gurunya? Terkadang itu anak murung, anak diam, dari hari biasa saya berusaha mendekati. Kenapa kamu nak? Ada apa? Mungkin bisa kamu cerita. Itu anak menjadi kadang nangis dengan ceritanya. Kadang dia itu menjadi lega dengan dia bercerita. Itu kita sebagai teman. Sedangkan yang keempat adalah pemantau. Ketika anak atau murid saya itu tidak memakai celana lengkap atau tidak membawa buku tulis karena tulisnya yang mamah hati, saya berusaha untuk meminta dia untuk membeli atribut yang sekiranya dia tidak memakai. Itu pemantau. Contoh kalimat yang saya sampaikan, hari ini kamu tidak memakai dasi. Setelah ini kamu silahkan beli di koperasi. Karena dia menyampaikan alasannya dasi yang hilang, makanya saya menyarankan untuk membeli di koperasi. Dari mana saya tahu dia tidak memakai dasi? Saya memantau dia, memantau anak-anak secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah sebagai manajer. Saya di kelas sebagai manajer mengarahkan anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya anak yang tidak mengerjakan tugas. Saya menyarankan atau mengarahkan agar dia itu mengerjakan tugas dan tidak mengulangi lagi. Terima kasih. Terima kasih guru yang luar biasa ya. Sebelum menjadi kita dengan sudah berapa itu berarti dengan memang calon PDP atau PDP yang nantinya harus jadi kepala sekolah ini ya Allah. Monggo selanjutnya Bu Hadiza. Saya berbagi pengalaman. Jadi saya dulu pernah berpengalaman mengajar di kerja pakai. Nah, kerja pakai itu saya bersama dengan bapak ibu yang usianya di atas saya dan juga teman-teman dari sekolah SMA yang dulu kan ada lulus ya seperti itu. Nah, posisi saya kepada murid saya waktu itu adalah sebagai teman. Karena dengan saya lebih akrab dengan beliau-beliau itu yang notabene adalah usianya di atas saya, itu saya lebih bisa masuk dan lebih bisa diterima. Makanya saya mengambil posisi sebagai teman. Tapi ternyata menjadi terlalu dekat itu juga ada efeknya ke itu ke siswa, ke murid-murid seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nia dan saya sudah membagikan pengalaman dia semuanya, terutama tentunya saya merasa terinspirasi sekali. Nanti kalau begitu sebenarnya dengan sudah kita menjadi pengalaman buat saya. Selanjutnya kita setelah menerapkan 5 tahapan tadi, kita masuk ke restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dari karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang peran kita sebagai manajer tadi. Kita bisa menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka tanpa harus membuat mereka merasa bersalah, tanpa harus mengganggu psikis mereka, dan mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan diri mereka yang baru dan berusaha tidak melakukan kesalahan yang sama.
Ini penerapan segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan di 1.4. Pertama adalah menstabilkan identitas. Ini yang harus kita ketahui, bagaimana ketika mereka mendapatkan masalah seperti ini, kita menstabilkan identitas mereka sebagai siswa yang baik, yang bisa mengontrol dan mengatur kedisiplinan. Setelah itu harus jadi tindakan kesalahan apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan, itu juga kita harus mengetahui alasan apa yang mereka buat, juga kita harus mengetahui dan apa yang terjadi juga kita harus mendalami sebagai manajer. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Tadi di awal sudah dijelaskan ada beberapa keyakinan kelas, dan di sini kita masukkan tentang keyakinan tersebut, yaitu menanyakan keyakinan apa yang mereka buat ketika di kelas, dan pelanggaran itu mengganggu keyakinan kelas yang mana, masuk keyakinan kelas yang mana. Itu nanti kita terapkan di segitiga. Selanjutnya ada video tentang penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di SMA di 1 hari kemarin. Silakan disimak. Waktu masuk sekolah, bahkan satu itu dia bisa dipelajari terlambat, dan itu bukan 5 menit sampai 10 menit, tapi setengah jam. Nah, ini saya sebagai orang tua sudah diberi laporan oleh guru tadi atas tata tertib dan bisa. Sebagai orang saya harus melakukan segitiga restitusi agar anak ini istilahnya tidak melakukan kesalahan berulang. Dalam 1 bulan dia bisa terlambat bisa 7 sampai 8 kali. Padahal ini baru semester awal. Dan ketika saya melakukan ini, dia itu beralasan karena dia melihat drakor. Inilah pandeminya anak kalau usia SMA apalagi kelas 11. Kalau yang cowok bisa bermain game, kalau yang cewek drakor. Dan di ketika saya menerapkan validasi kesalahan, dia bilang kalau saya setiap hari melihat drakor itu saya bisa sampai jam 2 pagi. Ini dia sudah jam berapa? Sebenarnya dia belajar pagi karena peristiwa itu di semester 2 atau genap di kelas 10 dia mengalami penurunan dari dia yang biasanya itu aktif jadi sering tidur di kelas. Itu banyak dampaknya. Dan ketika saya menerapkan ini, saya untuk menerapkan keyakinan kelas yang dia lakukan, itu keyakinan kelasnya yang dia lakukan adalah keyakinan kelas tentang disiplin waktu. Dan dia kemarin saya terapkan disiplin waktunya bagaimana? Boleh dia tetap melakukan kesenangan yang dia lakukan, tapi tahu waktu. Kalau misalnya drakor itu streaming, dia bisa melihat di YouTube, ada channel yang nantinya istilahnya kesenangan itu bisa dicari jadwalnya. Dan saya koordinasi dengan wali muridnya, dan kita koordinasi juga dengan DK. Dan kami koordinasi sama-sama bagaimana untuk melakukan validasi kesalahan tersebut sampai ketemu jalan keluarnya, di mana ketika itu terjadi, apa yang harus dilakukan, dan anaknya berjanji dan dia akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan untuk meningkatkan kreativitasnya lagi untuk kembali seperti dia kelas 10 semester awal yang semester ganjil untuk dia memperbaiki semuanya dan ingin berprestasi seperti itu. Apalagi dia juga termasuk dalam anggota OSIS. Sebagai alasan lagi dia bisa untuk
terima kasih berbicara Mas. Ini saya mencontohkan untuk kejadian nyata di salah satu yang pernah saya tangani pada murid saya. Ketika ada salah satu siswa saya yang tidak mengerjakan tugas rumah dengan baik, yaitu tidak mengerjakan tugas rumah yang seharusnya dikerjakan di rumah, tetapi anak tersebut mengerjakan di sekolah. Ketika jam masuk belum berbunyi atau belum berbunyi, saya sudah masuk ke kelas, memastikan anak-anak saya itu sudah siap mengikuti pembelajaran, walaupun kurang 1 menit saya sudah ada di kelas. Kemudian saya melihat salah satu siswa saya sibuk mengerjakan tugas rumah. Saya mendekati siswa tersebut. Saya menanyakan, kamu lagi apa dari tadi? Bu guru lihat sibuk menulis, membuka buku, mengerjakan sesuatu. Saya menanyakan hal tersebut. Dia menjawab, saya mengerjakan tugas rumah. Kemudian saya bertanya lagi, tugas rumah itu seharusnya dikerjakan di mana? Anak tersebut menjawab, tugas rumah itu dikerjakan di rumah buku. Saya kembali bertanya lagi, kenapa kamu mengerjakan tugas rumah di sekolah? Anak tersebut menjawab, karena saya diajak mama pergi, sehingga lupa tidak mengerjakan tugas. Kemudian saya menyaksikan hal tersebut. Tidak apa-apa, kamu saat ini tidak mengerjakan tugas rumah. Tetapi kamu tahu apa yang kamu lakukan itu melanggar kesepakatan atau keyakinan yang kita buat. Anak tersebut menjawab, ya, saya melanggar kesepakatan atau keyakinan keras. Terus saya katakan lagi, kalau kamu melanggar, apa yang kamu harus lakukan? Anak tersebut menjawab, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya juga akan mengerjakan tugas dengan baik. Nah, itu jadi permasalahan itu muncul dari anak itu sendiri. Meyakinkan, menggali informasi meyakinkan, sehingga kalau anak tersebut itu tidak mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas lagi ke depannya, bukan karena takut ke tetapi dia sudah berjanji atas kesadarannya dia sendiri untuk mengerjakan tugas dengan baik. Nah, itu salah satu contoh penerapan pendidikan institusi yang sudah saya lakukan dan saya tidak marah. Dan anak tersebut sudah menunjukkan pendidikan baiknya kalau dia ingin memperbaiki perilaku dia yang tidak baik. Terima kasih. Bagi kami bisa melakukan atau yang tidak dilakukan selama ini, terima kasih. Kalau saya kemarin itu apa namanya anak laki-laki berantem dengan temannya, ambil air minum diingatkan temannya tak mau, terus akhirnya dorong-dorong temannya. Kayak gitu terus akhirnya saya tanya, ya kamu kenapa? Aku juga mau minum, tak boleh katanya gitu. Ternyata temannya itu mengingatkan, dalamnya itu masih ada
anak laki-laki itu mudah tersinggung. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih buat kita dan juga di sini menunjukkan media tadi tentang individualnya, namanya mulai dari dia melakukan identifikasinya sampai dia mau mengakui kesalahan sampai dia langsung jadi itu lanjut pada identitas sampai dia menjadi kesalahan sampai dia menyangkal apa yang dia lakukan itu sampai kemudian bicara peran segitiga diskusi yang berhubungan dengan manajerial yang tadi. Di sini laporan guru sebagai manajer menerapkan segitiga diskusi tersebut. Dan untuk selanjutnya sudah selesai ya, ngomong Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya yang Bapak berikan. Dengan demikian presentasi untuk diskriminasi kami berdua, saya Arya Setianto Wijasono dan saya Rita Setiandana. Di sini sekali lagi kami menekankan kami bukan mengurusi, hanya sharing dan berbagi ilmu yang kami dapatkan selama menjadi PBB. Semoga saya kasih manfaat dan berilmu tambahan buat jenengan dan juga ilmu dari saya dan saya. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kata atau perilaku kami yang kurang berkenan dalam melakukan berbagai pengalaman ini. Sekali lagi seperti disampaikan berkat, tidak ada maksud sedikit lagi untuk menghubungi Bapak Ibu sekalian karena memang tentunya Bapak Ibu jauh lebih senior dari kami semua. Kami hanya ingin sedikit kembalikan oleh-oleh kami dapatkan dari modul 1 dalam program dengan guru berat angkatan 9 pada Bapak Ibu dan juga untuk memenuhi tugas diskriminasi modul 1. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Luna, terima kasih sudah datang panggilan Pak Arya ya. Siap Pak, terima kasih. Iya. Tempo hari Pak Arya dengar Luna tidur saat belajarnya Pak Arya. Waktunya matematika ya. Iya Pak, benar. Kenapa tuh? Karena menurut saya matematika itu membosankan Pak. Terus gurunya juga tidak menjelaskan secara detail, makanya saya bosan. Jadi saya mengantuk. Kenapa kok? Maksudnya kok bisa mengantuk? Biasanya Luna kan aktif sih anaknya di kelas. Karena suasana kelasnya juga sebenarnya Pak sunyi terus diem. Jadi saya Ya, kelasnya silent banget ya. iya Pak. Iya. Luna, Pak Arya sadar memang kegiatan kalian apalagi di kurikulum ini banyak sehingga menuntut kalian mengerjakan tugasnya lah. Tapi itu seharusnya ya tidak lantas membenarkan Luna untuk tidur di dalam kelas. Kan itu kan kegiatannya nggak benar. Luna sudah menyadari seharusnya itu masih ingat enggak ya kelas yang kita langgar apa yang dilanggar? Tidak menghargai atau menghormati guru yang sudah bekerja Pak. Tidak menghargai atau menghormati guru yang sudah bekerja di kelas. Oke. Untuk saat ini Pak Arya bisa memberikan eksepsi ya. Tapi kira-kira nanti ke depannya udah apa yang diupayakan supaya tidak ulang seperti itu lagi? Mungkin saya akan maju ke depan diskusi sama teman-teman biar lebih dekat juga sama gurunya. Saya tanya kalau misalnya mungkin ada sesuatu yang tidak dimengerti. Jadi aktif ya, lebih aktif lagi ya seperti mapel lainnya ya. Siap, Pak. Oke, Luna, ini kan sebenarnya semuanya ini kan proses ya kan. Untuk apa ke depan Luna nanti capai cita-citanya. Tentunya juga yang
jadi harapan Luna. Jadi ini cuma sebuah fase ya. Jadi Pak Arya harapkan ke depan Luna sudah menyadari suatu kesalahan, tapi oke lah. Yang penting ke depan Luna tidak mengulang lagi dan membuat yang lebih baik lagi. Ya, oke. Ini waktunya jam ini siapa nih? Oh, Bu Alivia dulu. Oke, udah kalau gitu Luna bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Nurul Syariati dari kelas 11. Terima kasih atas saran dan pesannya Bu Rizka. Saya akan mencoba lebih disiplin waktu dan menghargai waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi saya tahu, oh saya membaca